Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Namun sebelumnya kita akan belajar mengenai dasar-dasar yang ada pada Articulate Storyline 3 terlebih dahulu. Simak penjelasan berikut. Sebelumnya, kamu harus menginstal aplikasi Articulate Storyline 3 terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita buka aplikasi dengan mengeklik 2 kali pada aplikasi tersebut. Setelah terbuka, kita akan melihat jendela Articulate Storyline seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian kita bisa langsung memulai dengan mengeklik New Project yang ada di sebelah kiri atas halaman. Klik 2 kali sampai halaman kerja siap digunakan. Nah, sudah mulai terlihat tampilan kerja Articulate Storyline. Di sini kita akan mengenal bagian-bagian yang ada pada Articulate Storyline. Ini adalah slide pertama atau slide awal yang kita gunakan sebagai lembar kerja. Bagian-bagian dasar Articulate Storyline 3 yang perlu kita ketahui adalah menu Home. Pada menu Home ini kita akan melihat ada bagian Cut, Copy, kemudian ada New Scene, Starting Scene, dan Question Bank. Nah, di sini Question Bank digunakan untuk membuat beberapa pertanyaan dengan variasi yang berbeda-beda pada slide. Nah, kemudian ada new slide untuk menambahkan slide baru. Kemudian ada apply, layout, reset, duplicate. Dan selanjutnya ada record screen untuk merekam layar. Kemudian pada bagian publish ada player, preview, dan publish. Yang kedua adalah insert. Pada bagian insert ini ada bagian-bagian yang bisa digunakan untuk mendesain slide. Yang pertama ada slide layer. Ada juga convert to freeform slide dan zoom region. Ada karakter, picture, shape, caption, video, audio, web object, text box, table, simbol, button, slide, dial yang berada pada box interactive object. Ada hotspot, input yang digunakan untuk memasukkan nama, marker, dan sebelah kanan ada trigger. Nah, tombol trigger ini adalah yang paling penting karena nanti digunakan untuk mengaitkan antar objek atau antar slide. Selanjutnya ada scrolling panel. Di sini digunakan untuk meng-scroll contohnya teks yang biasanya teks tidak dapat tercover dalam satu slide sehingga dapat ditarik ke atas atau tarik ke bawah. Juga ada preview. Nah, selanjutnya ada slides. Pada bagian slide ini kita dapat mengatur atau mendesain slide sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, yang pertama, sesuai dengan template kita akan membuat template seperti apa. Kemudian basic layout yang sudah ada pada Articulate Storyline. Kemudian import, kita bisa mengimportnya dari PowerPoint atau sebagainya. Kemudian pada bagian quizzing, ini kita bisa mendesain slide yang ada pilihan soalnya. Soal yang grade question, survey, free form, atau result. Nah, kemudian ada question banks, kemudian screen record untuk merekam layar, dan juga ada preview. Selanjutnya pada bagian desain, ini kurang lebih sama seperti yang ada pada PowerPoint atau Microsoft Word. Di sini kita bisa mengatur bagaimana desain pada slide kita yang akan sesuai bawaan atau dengan desain kita sendiri. Nah, kemudian ada untuk mengatur warna dan huruf, kemudian ada background style, dan kemudian masih juga ada tombol preview. Selanjutnya transition. Di sini kurang lebih sama seperti yang ada pada PowerPoint. Ada berbagai macam transisi yang bisa kita gunakan pada slide. Kita juga dapat mengatur durasi munculnya atau keluarnya transition yang kita pilih. Selanjutnya animation. Di sini kita dapat mengubah objek yang kita pilih dengan animasi yang tersedia. Kurang lebih seperti yang ada pada PowerPoint.
Kemudian ada view. Di sini kita dapat melihat bagaimana slide yang sudah kita desain. Yang terakhir ada bagian help. Di sini kita bisa bertanya atau melihat tutorial jika kita kebingungan dalam menggunakan articulate storyline. Nah, kemudian pada bagian trigger di sebelah kanan, kita dapat menambahkan atau menautkan antar objek dan antar slide. Di sini kita dapat menambahkan trigger dengan mengklik Add Trigger, kemudian mengedit trigger, dan jika ada yang keliru, kita bisa mengeklik Delete Trigger. Pada bagian Player Triggers, kita dapat menautkan trigger ketika jump to previous slide atau jump to next slide. Pada bagian Slide Properties, kita dapat mengatur trigger yang kita buat, misalnya dengan by user, kemudian kapan, ketika automatically decide, atau ketika kita memutuskan untuk mengeklik secara otomatis. Kemudian slide navigation and gesture, ini kita bisa mengaturnya ketika menggunakan button, swipe, previous, next, dan submit. Bagian pojok kanan bawah, kita dapat melihat bagaimana tampilan desain articulate storyline yang sedang kita buat. Kemudian, kita juga dapat men-slideshow-nya dan juga mengatur besar kecilnya tampilan slide yang kita buat. Kemudian pada bagian slide itu sendiri, kita dapat melihat halaman pertama slide yang kita buat. Slide pertama itu ada tulisannya 1.1. Nah, mungkin itu adalah dasar-dasar articulate storyline 3 yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau tidak jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.